Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok G izin mempresentasikan tentang materi yang telah kami peroleh di minggu ini pada mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kami. Yang pertama, Azul Faiza Naila Azahro dengan MPM akhir 217, kemudian Dwi Sarifah Norahila dengan MPM akhir 229, kemudian Jenita Rahmadani Riswanto dengan MPM akhir 240, kemudian Melody Reni Faniasi Hontang dengan MPM akhir 248, kemudian Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MPM akhir 250. Oke, ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu persamaan dasar akuntansi, 5 langkah pencatatan transaksi ke jurnal, posting buku ke buku besar, neraca saldo, jurnal koleksi, laporan laba dan rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan analisis horizontal. Di sini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu perhitungan persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal tersebut. Hal ini merujuk pada prinsip umum akuntansi, yaitu adanya keseimbangan antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Berikut ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset sendiri adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan nilai ekonomi. Dengan kata lain, aset adalah suatu yang bernilai dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset dapat berupa kas, tanah, bangunan, investasi, uang tunai, dan piutang. Liabilitas adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi. Liabilitas dapat berupa utang, pinjaman, atau obligasi. Ekuitas adalah sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Modal juga dapat diartikan sebagai investasi pemilik dalam perusahaan. Berikut salah satu contohnya. Seorang pemilik usaha menyetor modal awal sebesar 50 juta rupiah ke dalam usahanya. Bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Jawabannya yaitu aset di bagian kas bertambah 50 juta rupiah dan ekuitas di bagian modal bertambah 50 juta rupiah. 5 langkah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang pertama, memasukkan tanggal transaksi ke dalam kolom tanggal. Kita dapat memasukkan tahun terlebih dahulu di paling atas, kemudian diikuti dengan nama bulan di bawahnya dan tanggal di samping kolom. Langkah kedua, memasukkan nama akun yang didebit pada batas kiri di bawah kolom deskripsi dan memasukkan jumlah yang didebit pada kolom nominal debit. Selanjutnya, masukkan nama akun yang dikredit di bawahnya dengan catatan agak menjorok ke kanan dan masukkan jumlah yang dikredit ke kolom nominal kredit. Lalu langkah yang keempat, berikan penjelasan ringkas mengenai transaksi di bawah akun yang dikredit pada kolom deskripsi. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh di atas, yaitu mengenai transaksi pembelian tanah untuk membangun gedung. Dan langkah yang terakhir terletak pada kolom referensi posting. Kolom ini biarkan saja kosong ketika jurnal dicatat pertama kali dan dapat digunakan kemudian ketika ayat jurnal dipindah ke buku besar atau posting. Setelah ayat jurnal yang saya sampaikan dari contoh di atas, dapat kita lihat dampak persamaan akuntansi, yaitu aset pada akun tanah bertambah sebesar Rp20 juta dan aset pada akun kas yang berkurang sebesar Rp20 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posting. Posting di dalam akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan transaksi keuangan dari jurnal ke dalam akun-akun yang terdapat di dalam buku besar. Proses posting ini bertujuan untuk mengupdate saldo yang terkait dengan transaksi keuangan yang terjadi selama periode tersebut, sehingga buku besar akan selalu mengupdate dan dapat digunakan
sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo merupakan salah satu laporan keuangan yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada postingan debit dan kredit dari jurnal ke dalam buku besar. Debit dan kredit dalam neraca saldo harus memiliki jumlah yang sama atau balance. Langkah-langkah pembuatan neraca saldo yang pertama yaitu menulis nama perusahaan, diikuti judul laporan neraca saldo, dan tanggal penyiapan neraca saldo. Yang kedua, tulis akun-akun dari buku besar dan masukkan debit dan kredit ke dalam kolom neraca saldo. Yang ketiga, jumlahkan kolom debit dan kredit neraca saldo. Yang keempat, periksa jumlah kolom debit harus sama dengan kolom kredit. Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat secara khusus apabila terjadi kekeliruan dalam proses pencatatannya. Jurnal ini disebut juga sebagai jurnal pembetulan, karena fungsi jurnal koreksi ini memang dibuat untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi, seperti salah dalam pengelompokan akun atau salah dalam pencatatan nilai. Melalui jurnal koreksi inilah, akuntan perusahaan dapat menghapus atau mengganti nilai yang salah dengan nilai yang tepat sesuai dengan transaksi yang terjadi di perusahaan. Macam-macam kesalahan yang membutuhkan adanya jurnal koreksi. Beberapa jenis kesalahan dalam penulisan jurnal membutuhkan adanya jurnal koreksi untuk memperbaiki pencatatan di dalam akuntansinya. Umumnya, ada dua jenis kesalahan pada pencatatan akuntansi yang wajib dibuatkan jurnal koreksinya. Yang pertama, yaitu kesalahan dalam periode berjalan. Kesalahan ini biasanya terjadi karena adanya kesalahan dalam mengklasifikasikan akun atau pencatatan jumlah ke dalam jurnal. Yang kedua, yaitu kesalahan dalam periode yang berbeda. Kesalahan ini terjadi saat akuntan menemukan kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya, tapi terbawa dan baru teridentifikasi di periode selanjutnya. Biasanya, kesalahan seperti ini terjadi karena dalam akun neraca tidak dilakukan tutup buku, sehingga kesalahan tersebut tidak terkoreksi dan terbawa hingga ke periode selanjutnya. Contohnya, PT Bumi Arya membeli barang dagangan secara tunai kepada supplier sejumlah 50 juta rupiah. Akan tetapi, akuntan perusahaan tersebut keliru saat melakukan pencatatan transaksi menjadi pembelian peralatan kantor. Dengan adanya kesalahan penulisan ini, akuntan perlu membuat jurnal koreksi yang akan memperbaiki kesalahan penulisan di atas. Berikut ini langkah-langkah pembuatan jurnal koreksi. Yang pertama, buatlah jurnal penghapusan untuk menghapus jurnal yang salah sebelumnya. Cara menghapusnya adalah dengan membalik posisi saldo dan akun yang dibuat. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat jurnal yang benar. Tuliskan ke dalam jurnal akun dan saldo yang sesuai dengan transaksi perusahaan. Langkah yang ketiga adalah dengan menggabungkan jurnal penghapusan dengan jurnal sebenarnya. Dua langkah di atas perlu ditandingkan agar menghasilkan jurnal koreksi. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Setelah transaksi dicatat dan dirangkum, tujuan selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini untuk memberikan informasi mengenai keuangan yang berada di suatu perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Sesuai dengan PPT dapat dilihat terdapat 5 dan itu merupakan satu kesatuan, jadi kita harus mencarinya secara urut. Untuk yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan ekuitas pemilik, yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir adalah keseluruhan dari laporan keuangan tadi,
yaitu keterkaitan antar laporan keuangan. Di laporan laba dan rugi ini, kita dapat memberikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Fungsinya untuk mencari apakah perusahaan kita ini rugi atau untung. Ada yang namanya laba neto, yaitu di mana ketika pendapatan lebih besar daripada beban. Sedangkan ada juga rugi neto, di mana beban atau pengeluaran di sini lebih besar daripada pendapatan. Itu dapat dicari melalui laporan laba dan rugi. Di sini ada contoh laporan laba dan rugi. Terdapat pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, lalu ada beban-beban seperti beban transportasi, beban alat, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Untuk laporannya bisa kita lihat di slide sebelah. Nah, di situ bisa kita lihat cara melakukan penulisannya. Yang pertama kita menulis perusahaannya, lalu kita tulis laporan laba dan rugi, dan kita tulis tanggal atau periode terjadinya. Yang pertama ada pendapatan, lalu kita tulis beban-bebannya yang dikumpulkan semuanya jadi satu, lalu ditotal, dan hasil akhirnya yaitu pendapatan tadi kita kurangi dengan total semua beban, nanti akan ketemu kita akan untung atau rugi. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemilik, di mana laporan ini berisi informasi mengenai perubahan ekuitas pemilik dalam suatu periode tertentu. Seperti kata saya di awal tadi, bahwa laporan yang dibuat ini dilakukan secara urut. Jadi laporan ekuitas pemilik ini baru dapat dibuat setelah kita membuat laporan laba dan rugi. Dikarenakan terdapat 3 jenis yang mempengaruhi ekuitas pemilik ini. Yang pertama adalah investasi awal oleh pemilik. Lalu yang kedua, pendapatan dan beban, atau itu tadi yang ada di laporan laba dan rugi. Lalu yang ketiga adalah penarikan dana oleh pemilik tersebut. Berikut adalah contoh mengenai laporan ekuitas pemilik beserta cara penulisannya. Sini dapat dilihat bahwa pemilik melakukan penarikan uang dan memberikan modal awal pada 1 Januari 2025. Untuk cara penulisannya yaitu seperti laba dan rugi tadi, kita tulis nama perusahaannya, lalu kita tulis laporan ekuitas pemilik, dan yang terakhir kita tulis periode waktu tersebut berjalan. Untuk yang paling atas sendiri dapat kita tuliskan modal awal yang diberikan, lalu yang kedua kita tulis laporan laba dan rugi tadi, yang ketiga kita tulis penarikan yang dilakukan oleh pemilik, kita kurangi laporan laba dan rugi tadi dengan penarikan. Nanti hasilnya kita tambahkan dengan modal yang sudah diberikan oleh pemilik tersebut. Nanti kita akan ketemu hasil dari perubahan ekuitas pemiliknya. Selanjutnya, laporan keuangan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan yang kita kenal sebelumnya dengan istilah neraca oleh SAK Etap telah diganti oleh SAKEP menjadi laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan ini memberikan gambaran dari keuangan perusahaan dan bagaimana kinerja suatu perusahaan selama satu periode terakhir. Laporan posisi keuangan berisi daftar aset yang akan diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasional perusahaan. Dimulai dari penyajian akun kas yang paling teratas, lalu diikuti dengan akun piutang usaha, perlengkapan, dan akun aset lainnya. Aset yang sifatnya lebih permanen seperti aset tetap dapat disajikan setelahnya. Kemudian menyajikan pula liabilitas dan ekuitas pemilik yang terjadi pada waktu tertentu. Dapat kita lihat pada contoh laporan posisi keuangan oleh Nordic Travel Agency periode 31 Desember 2019 yang tertera.
Pada sisi sebelah kiri terdapat aset dengan akun kas sebesar Rp190.500, diikuti dengan akun piutang usaha sebesar Rp285.000, akun perlengkapan sebesar Rp5.500, dan akun tanah sebesar Rp544.000. Kemudian diikuti dengan total aset sebesar Rp1.025.000. Lalu, pada sisi sebelah kanan terdapat liabilitas dengan akun utang usaha sebesar Rp69.500. Apabila terdapat 2 atau lebih akun pada liabilitas, masing-masing akun harus disebutkan dan dijumlahkan pada total liabilitas. Selanjutnya, di bawah liabilitas terdapat ekuitas pemilik dengan akun modal IAN atau modal pemilik yang didapatkan dari hasil laporan ekuitas pemilik sebesar Rp955.500. Dan yang terakhir, terdapat total liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar Rp1.025.000. Dapat kita lihat hasil akhir antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas pemilik berjumlah sama atau balance sebesar Rp1.025.000. Oke ya, selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang mencatat semua uang kas yang masuk dan keluar dalam periode tertentu. Isi laporan ini dikelompokkan ke dalam 3 jenis kegiatan utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Melalui laporan ini, kita bisa melihat seberapa lancar keuangan perusahaan, dari mana sumber kasnya, serta bagaimana kas tersebut dipakai. Informasi ini sangat penting untuk membantu manajemen maupun pihak lain dalam membuat suatu keputusan keuangan. Kemudian bagian utama laporan kas yang tadi disebutkan, yaitu yang pertama aktivitas operasional, meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran gaji atau biaya operasional lainnya. Kemudian yang kedua, ada aktivitas investasi, yaitu merinci transaksi kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang, yaitu seperti properti, pabrik, peralatan, serta investasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan, mencakup penerimaan kas dari pinjaman dan penerbitan saham, serta pengeluaran untuk membayar kembali utang, bunga, dan dividen. Kemudian ada metode penyusunan laporan. Metode ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu metode langsung, direct method, yaitu metode langsung adalah metode yang dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Dalam metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional akan dibagi menjadi kas masuk dan kas keluar. Kemudian laporan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Kemudian yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu indirect method, yaitu metode yang tersusun dari 3 elemen, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha, investasi, dan kegiatan pembiayaan. Metode ini turut memerlukan 2 sumber data, yaitu laporan laba rugi dari periode yang berlangsung serta neraca periode dari periode berlangsung dan periode sebelumnya. Kemudian ada analisis horizontal. Analisis horizontal dalam mengantar akuntansi adalah teknik yang membandingkan angka-angka pada pos-pos laporan keuangan dari periode waktu yang berbeda, seperti tahun ke tahun, untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan kinerja suatu perusahaan, seperti pendapatan, beban, ataupun laba. Caranya adalah dengan menghitung perbedaan nilai absolut dan persentase perubahan setiap pos dari satu periode ke periode dasar, sehingga dapat diketahui perubahan historis dan pola kinerja perusahaan.
Kemudian ada tujuan analisis horizontal, yaitu yang pertama yaitu mengukur tingkat pertumbuhan atau penurunan tiap akun laporan keuangan dari periode ke periode. Yang kedua, menilai kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang tren keuangan, misalnya penjualan, laba, ataupun beban. Dan yang terakhir yaitu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan data historis. Selain hal tersebut, ada juga kelebihan analisis horizontal, yaitu yang pertama, memudahkan melihat tren kinerja perusahaan. Yang kedua, memberikan gambaran pertumbuhan keuangan secara periodik. Yang ketiga adalah membantu investor, kreditor, dan manajemen untuk menilai arah perkembangan suatu perusahaan. Di samping kelebihan, tentu kita tidak lupa ada kelemahan, yaitu kelemahan analisis horizontal. Yang pertama, tidak memperhitungkan faktor eksternal seperti inflasi, kondisi pasar, atau perubahan kebijakan. Dan yang kedua, jika data perbandingan tidak konsisten, misalnya perubahan metode akuntansi, hasil analisis bisa kurang tepat. Dan yang ketiga, hanya fokus pada masa lalu sehingga tidak bisa sepenuhnya memprediksi apa hal yang akan terjadi di masa depan. Sekian dari presentasi kelompok G, terima kasih.